Kalau hutang terbesar berapa? Hutang terbesar saya, Eh, ya saya pernah hutang terbesar mungkin kira-kira 400 miliar ke bank atau pertemanan, Pak? ya ke bank. Kalau ke pertemanan ada juga. Pertemanan mungkin hutang terbesar saya mungkin pernah 30 miliar. Dan sudah terbayarkan semua, Pak ya. Sudah terbayar semua. Ya ke bank masih ada sedikit lah. Ya artinya itu sudah ini. Tapi dengan aset saya yang cukup banyak ya jauh lah. Pak, terakhir Pak mungkin soal keluarga ini Bapak anak 7 ya? Ya. Anak 7. Nah, sudah keluarga nih. Apa sih Bapak, bagaimana Bapak memberikan nilai-nilai kehidupan kepada istri, kepada anak-anak? Pasti ada yang diberi kalau menjalankan hidup ya seperti tadi Bapak bilang harus berintegritas, tapi khusus untuk ke keluarga tuh bagaimana sih Pak? Apakah Bapak mencukupkan mereka dari segala macam materi? Ya terus terang saya selalu bilang ke anak-anak saya bahwa saya tidak akan mewariskan ke mereka harta yang berlebihan ya, enggak ya. Jadi saya sampaikan ke anak saya secara terus terang bahwa mereka harus sekolah ya, mereka harus rajin, dan tentu mereka harus nanti kalau sudah dewasa sudah bisa bekerja sendiri ya, mereka harus selalu memikirkan kalau bisa membantu orang berbuat kebaikan ya, itu kunci ya. Saya percaya sekali hidup ini kalau kita berbuat baik ya, istilahnya itu saya percaya sekali dengan karma ya. Kalau kita berbuat kebaikan banyak ya pasti kita nanti juga akan banyak kebaikan yang datang ke kita gitu. Jadi anak-anak saya selalu saya bilang ya mereka beda ya, sekarang mereka lebih beruntung dari waktu saya dulu, karena waktu saya dulu muda ya harus struggle cari uang. Kalau anak-anak saya sekarang lagi muda ya mereka lebih bisa menikmatin sekolah, konsentrasi, lalu ada istilah ada prom night ya. Saya nggak pernah merasakan prom night ya. Ya mereka itu sekarang itu kan sekolah ada prom night, sering ada acara, bisa ada tour ke luar negeri gitu ya. Jadi ya lebih beruntung, tapi nikmatin saya bilang. Tapi tetap tanggung jawabnya itu ya mereka harus prioritasnya harus tahu. Misalnya lagi sekolah, mereka harus sekolah baik. Ya mungkin nggak perlu harus juara 1, 2, tapi mereka harus kalau bisa ya jangan juga artinya nggak naik kelas atau terakhir di kelas ya, kan nggak enak saya bilang. Ya harus kalau bisa above average ya. Average itu penting. Bukan harus terbaik, tapi ya harus juga seimbang dengan artinya dibandingkan dengan teman-teman itu harus gitu loh. Ya tapi bukan berkompetisi secara harus menang kalau ini, harus ini, tapi ya artinya dinikmatin. Dan kuncinya zaman sekolah ini mereka saya bilang dari SMA, kuliah ya, berteman sebanyak mungkin, kalau bisa dari mancanegara sebanyak mungkin supaya kita banyak teman. Karena hidup ini akan lebih nyaman kalau mereka banyak teman dari luar negeri. Suatu waktu mereka kunjungan ke sana atau temannya ke sini. Jadi ada teman itu penting. Dan saya sarankan ke mereka dapatkan pelajaran bahasa sebanyak mungkin. Kalau cuma bisa bahasa Indonesia, Inggris menurut saya kurang. Yang harus minimal kalau bisa 4 bahasa yang harus mereka bisa gitu loh. Ya pilih, misalnya kalau sekarang yang penting kan tentu bahasa Indonesia harus bisa, lalu Inggris, dan kalau bisa Chinese, dan 1 bahasa lagi gitu loh, mau Jepang mau apa gitu. Itu yang saya sarankan. Jadi bahasa itu menurut saya penting gitu buat mereka dapatkan mumpung ada kesempatan.